Selanjutnya, saya akan menunjukkan alat ukur besaran panjang. Di sini Bu Endang sudah membawa alat ukur yaitu penggaris yang sering kalian jumpai. Kemudian di sini juga Bu Endang membawa mikrometer sekrup dan juga jangka sorong. Nah, alat-alat ini digunakan ketika apa saja, Bu? Nah, kalau penggaris ini bisa kalian gunakan ketika mengukur benda yang panjangnya antara 1 mm ya, karena ketelitiannya 1 mm sampai 30 atau lebih ya. Jadi tidak terlalu panjang, minimal 1 mm. Misalkan penggaris ini Bu Endang gunakan untuk mengukur panjang spidol ya. Maka caranya kita letakkan nolnya di ujung spidol. Kemudian kita baca skalanya menunjukkan angka berapa. Ini kalian bisa lihat bahwa panjangnya adalah 14,5 cm. Nah, kalau misalkan Bu, saya punyanya penggaris yang patahnya itu dimulai dari 7 cm misalkan ya. Ya, kita tinggal letakkan angka 7 tadi ya, yang penggaris patah tadi di ujungnya spidol di sini 7. Kemudian kita lihat angka yang ditunjuk atau skala yang ditunjuk berapa. Misalkan di sini 21,5. Berarti tinggal kita kurangi dengan 7. 21,5 dikurangi 7 hasilnya tetap yaitu 14,5. Seperti itu ya cara menggunakannya. Alat ukur panjang selanjutnya yaitu jangka sorong. Seperti ini penampakan dari jangka sorong. Bagian-bagian jangka sorong di sini ada rahang luar, rahang dalam, atau rahang atas dan rahang bawah. Ada skala nonius di sini, skala utama di sini, ini baut, dan juga ada tangkai ukur kedalaman. Jangka sorong ini bisa kita gunakan untuk mengukur diameter luar dari suatu tabung atau diameter dalam, bahkan kedalaman dari tabung reaksi ini. Ya, misalkan kita mau mengukur diameter luar dari tabung reaksi, misal ya, berarti kita buka dulu baut pengunci dari jangka sorong ini, kemudian kita geser. Hati-hati dalam menggunakannya karena ini alatnya cukup tajam. Setelah kita geser, kita masukkan tabung reaksi ini ke rahang bawah ya, rahang bawah dari jangka sorong. Saya taruh aja ya. Kemudian saya geser lagi. Nah, sampai pas. Kalau sudah pas, kemudian kita kunci baut penguncinya. Kita geser. Nah, setelah itu baru kita baca skala pada jangka sorong. Caranya bagaimana? Untuk membaca alat ukur jangka sorong ini ya, skalanya yang pertama kita perhatikan yaitu skala utama pada jangka sorong yang ditunjukkan sebagai berikut. Nah, skala utama jangka sorong ini kita lihat nolnya berhenti di mana. Pada pengukuran diameter luar tabung reaksi tadi, di sini menunjukkan angka 1,6 cm. Itu adalah angka skala utama. Kemudian skala noniusnya kita lihat skala yang paling lurus dengan skala utama. Bisa kita lihat di yang paling lurus yaitu angka nonius, skala nonius pada angka 1. Ya, maka 1 ini kita kalikan dengan ketelitian yaitu 0,05. 1 dikali 0,05 sama dengan 0,05, kita tambahkan dengan 1,6. Jadi hasilnya adalah 1,65 cm. Selanjutnya saya akan mengukur diameter dalam dari tabung reaksi ini. Bagaimana caranya? Kita menggunakan rahang atas dari jangka sorong. Ya, sama seperti tadi, kita buka dulu baut penguncinya, kemudian kita geser.
dan kita balik seperti ini. Ya, kita geser sampai pas. Nah, kalau sudah pas, kemudian kita kunci baut penguncinya. Baru kemudian kita baca skala yang ditunjuk. Cara bacanya sama seperti tadi ya. Mengukur kedalaman tabung reaksi, kita bisa menggunakan tangkai pengukur kedalaman. Ya, seperti ini ya. Kita masukkan ke dalam tabung, kemudian kita geser. Kalau sudah pas ya dari kedalaman tabung reaksi, baru kita kunci. Kemudian kita baca skala yang ditunjuk oleh jangka sorong. Sama seperti tadi cara membacanya. Nah, pada kehidupan sehari-hari, jangka sorong ini sering digunakan oleh orang-orang yang bekerja di bidang teknik, misalkan teknik sipil atau teknik bangunan ya. Jangka sorong ini biasanya dipakai untuk mengukur diameter besi yang akan digunakan untuk di bangunan. Tapi alat ukur yang digunakan adalah jangka sorong yang digital. Jadi seperti ini jangka sorong digital ya. Orang-orang teknik bangunan biasanya menyebutnya dengan sketmat. Panjang yang ketiga yang akan saya tunjukkan yaitu micrometer skrup. Inilah penampakan dari micrometer skrup. Alat ini digunakan untuk mengukur ketebalan benda, misalkan diameter dari kabel, ya, itu kan sangat kecil, jadi butuh alat dengan ketelitian yang sangat kecil untuk mengukurnya. Atau ketebalan dari lempeng baja, besi dan sebagainya. Nah, di sini Bu Endang akan menunjukkan bagian-bagian dari micrometer skrup. Di sini ada poros tetap di sini, ya, poros tetap. Ini poros gerak yang sebelah sini. Ini frame-nya. Nah, ini skala utama dan ini adalah skala putar. Dan juga ada pengunci. Dan di sini ini atau ratchet knob ini digunakan jika akan dikunci agar skalanya itu pas dengan bendanya. Selanjutnya Bu Endang akan mengukur. Di sini ada penggaris ya. Jadi mistal ini akan Bu Endang ukur ketebalannya. Gimana caranya? Yang pertama kita putar dulu, kemudian bendanya saya letakkan di tengah sini ya. Seperti ini untuk mengukur ketebalan dari lempeng penggaris ini sampai pas. Nah, sudah pas. Ya, kita klik di sini. Kalau sudah pas, kemudian kita kunci. Baru kita baca skala yang ditunjuk. Yang pertama yang harus kita lakukan hampir sama dengan jangka sorong tadi, kita baca skala utama. Setelah itu baru skala non-use-nya. Nah, skala utama yang ditunjukkan pada micrometer skrup ini yaitu 0 cm ya. Berarti ini panjangnya pasti nanti sekitar berapa milimeter. Nah, ternyata skala non-use-nya kita lihat di sini, bisa dilihat. Di sini ada angka 30 dan di sini ada angka 35, sedangkan skala utama ini tegak lurus atau segaris dengan angka berapa berarti 30, 31, 32. Ya, bisa dilihat ya. Skala non-use-nya kita kalikan dengan ketelitian dari micrometer skrup dulu. 32 dikali 0,01 mm hasilnya 0,32 mm. Baru kita tambahkan dengan 0 dari skala utama tadi. 0 ditambah 0,32 mm berarti hasilnya ketebalan dari mistar atau penggaris ini yaitu 0,32 mm. Selanjutnya ini adalah alat ukur namanya multimeter digunakan. Bisa digunakan untuk mengukur voltmeter, berarti mengukur tegangan. Kemudian kalau kita putar di sini ini lambang ohmmeter digunakan untuk mengukur hambatan dan juga ampermeter atau mengukur kuat arus, yaitu besaran pokok yang terakhir ya. Nah, di sini
nanti akan dijelaskan lebih lanjut di kelas 9. Caranya juga cukup mudah, jadi kalian tinggal memasang kabel dari multimeter ini sesuai di merah untuk plus dan hitam untuknya. Kemudian kalian ukur, misalkan saya mau ukur arus, berarti kita putar di DCMA ya. Nah, misalkan di sini saya letakkan di 50 mikroampere. Sebelumnya saya kalibrasi dulu. Cara mengkalibrasinya, ini kita tempelkan seperti ini, dan kemudian skalanya kita atur sampai pas di 0 ini. Jadi diputar-putar sampai skalanya menunjukkan angka 0. Dan untuk cara menggunakan lebih lanjut multimeter ini nanti akan dijelaskan oleh Bu Endang di kelas 9. Jumlah zat dan intensitas cahaya nanti akan kita pelajari lagi di kelas 10 SMA. Demikian yang bisa Bu Endang sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.